kami, Kau memulihkan kami Bapa. Kau berkati setiap device, jaringan yang kami pakai Bapa, setiap provider yang kami pakai Tuhan Yesus, sehingga semua berjalan lancar. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Kalau suara saya terdengar, boleh dikasih jempolnya. Boleh Bapak Ibu dikasih jempolnya atau dikasih raise hand, supaya saya bisa mendengar. Oke. Terima kasih Ibu Nina, Denando, Ibu Loli semua. Pak Vicky, kita dapat berkumpul di ibadah raya Minggu untuk kita sama-sama mendengar firman Tuhan. Oke, seperti dalam flyer kita bahwa hari ini saya akan berbicara mengenai serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebentar saya akan share screen dulu. Oke, saya ulangi. Hari ini saya akan berbicara mengenai serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kita buka dalam 1 Petrus pada pasal yang kelima, ayat yang ke-7. Bapak Ibu buka Alkitabnya, buka di HP-nya, buka di iPad-nya. Dalam 1 Petrus pada pasal yang kelima, ayat yang ke-7. Oke, saya akan membacakannya bagi kita semua. Kalau Bapak Ibu sudah di 1 Petrus pada pasal yang kelima, ayat yang ke-7. Di sini dikatakan demikianlah firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saya ulangi. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu lihat di share screen-nya, saya sudah share di layar. Bapak Ibu bisa melihat bahwa di sini firman Tuhan katakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara kita. Nah, artinya kenapa sih kok kekhawatiran, serahkanlah segala kekhawatiran, berarti dalam kehidupan kita begitu banyak kekhawatiran, begitu banyak yang kita khawatirkan. Kenapa begitu banyak yang kita khawatirkan? Karena begitu banyak yang kita pikirkan Bapak Ibu. Dan kita pikir kira-kira terjadi nggak ya? Kita mulai ragu, kita mulai khawatir Bapak Ibu. Kita mulai worry. Nah, makanya di sini firman Tuhan katakan kalau ketika kita khawatir, kita harus menyerahkan apapun yang kita khawatirkan, apapun yang kita khawatirin, kita serahkan semua kepada Tuhan. Kita serahkan semua kepada Tuhan Yesus. Sebab apa? Sebab Ia yang memelihara kamu. Saya percaya memang begitu banyak hal yang kita khawatirkan. Teman-teman muda dalam sekolah, dalam kuliah, mereka memikirkan masa depannya. Maka pasti khawatir. Bapak Ibu yang bekerja, kita yang melayani, Bapak Ibu yang membuka usaha, pasti kita khawatir di situasi-situasi seperti ini. Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Jadi apapun yang kita khawatirkan hari-hari ini, apapun yang kita ragukan hari-hari ini, mari kita serahkan kepada Tuhan. Saya percaya banyak kekhawatiran yang kita pikirkan. Ya, banyak hal yang kita khawatirkan, tetapi Tuhan mengatakan serahkanlah semuanya kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sebab Tuhan yang memelihara kamu. Jadi alasan kenapa kita harus menyerahkan, kita harus serahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan, sebab Ialah yang memelihara kita. Sebab Ialah yang memelihara kita orang percaya. Bapak Ibu coba lihat di share screen saya yang berwarna gold ya, yang berwarna emas. Itu dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, sebab Ia memperdulikanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Segala yang kita khawatirkan, segala yang kita ragukan, segala yang ada di pikiran kita yang membuat kita khawatir, sampai-sampai kita mungkin susah tidur. Tuhan katakan, serahkanlah semua kepada Allah. Serahkanlah semua kepadanya, sebab Ia peduli kepada kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu peduli pada setiap kekhawatiran kita, Bapak Ibu. Walaupun kita khawatir, tetapi percayalah,
segala yang kita khawatirkan, Tuhan peduli. Segala yang kita pikirkan sampai kita khawatir berulang-ulang, Tuhan peduli. Kenapa Tuhan peduli? Karena Dia yang memelihara kamu. Jadi, mari kita sebagai orang percaya, kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kekhawatiran kita yang mungkin kita sudah ucapkan, kekhawatiran kita yang sedang kita pikirkan, mari serahkanlah semua kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang peduli kepada kita. Dia Tuhan yang care kepada kita. Dia Tuhan yang ketika kita peduli, Dia ketika kita khawatir Bapak Ibu, Dia peduli akan kita. Karena dikatakan, Dia yang memelihara kita. Jadi di sore hari yang berbahagia ini saya akan membagikan 3 alasan kenapa kita harus serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ada 3 hal yang kita pelajari di sore hari ini, 3 alasan mengapa kita menyerahkan segala kekhawatiran kita pada Tuhan. Ya, serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kenapa? Ada 3 alasan yang kita pelajari di sore hari ini. Yang pertama, yang saya bagikan bagi kita seperti dalam share screen saya. Yang pertama, supaya kita memiliki gairah dalam beraktivitas. Bapak Ibu boleh buka dalam Filipi pada pasal yang keempat ayat 6 dan 7. Silakan buka di Alkitab Bapak Ibu semua. Kitab Filipi pada pasal yang keempat ayat 6 dan ayat yang ke-7. Di sini dikatakan, saya akan membacakannya bagi kita. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu bisa lihat saya sudah ketik di share screen saya. Bapak Ibu bisa membacanya di situ. Nah, ini dalam terjemahan baru. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, menarik bahwa di pembukaan memang kita khawatir, tetapi di sini Tuhan mengajak kita dalam Filipi pada pasal yang keempat ayat yang ke-6 dan 7, bahwa mari nyatakan segala keinginan kita kepada Tuhan. Jangan kita khawatir. Nah, artinya Bapak Ibu, semakin banyak kita memiliki keinginan, semakin banyak kita khawatir. Semakin banyak kita aku maunya begitu, aku maunya begini, ya kan? Banyak banget maunya. Berarti di situ akan menimbulkan banyak kekhawatiran. Tetapi di sini Tuhan katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala hal keinginan kepada Allah. Jadi apa yang sedang kita pikirkan hari-hari ini, apa yang sedang kita khawatirkan hari-hari ini Bapak Ibu semua, mari kita nyatakan kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Jadi kita kalau khawatir, kita kalau worry Bapak Ibu Saudara, mari kita nyatakan segala kekhawatiran kita kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita memiliki gairah dalam beraktivitas. Kalau kita khawatir, saya percaya, itu akan mempengaruhi aktivitas kita. Akan mempengaruhi kegiatan kita. Akan mempengaruhi apa yang sedang kita fokuskan. Ketika kita khawatir, Bapak Ibu. Tetapi ketika kekhawatiran itu masih terletak pada pikiran kita, Tuhan mengatakan, nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita nyatakan apa yang menjadi kekhawatiran kita hari ini. Apa yang menjadi keraguan kita hari ini. Karena semua itu timbul dari keinginan kita. Kita nyatakan segala keinginan kita kepada Allah. Dan ketika kita sudah nyatakan kepada Allah, di sini katakan dalam permohonan doa dan ucapan syukur. Jadi kita harus bersyukur Bapak Ibu semua. Kita harus bersyukur bahwa Allah menyertai kita. Ketika kekhawatiran itu muncul dalam pikiran kita, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus berdoa, nyatakan dalam doa kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya pikiran itu kita
Kita nggak banyak pikiran lagi Bapak Ibu. Kita nggak dibawa overthinking dan yang mempengaruhi aktivitas kita, tetapi ketika kita sudah nyatakan kepada Allah, biarlah Allah yang berkehendak. Biarlah terjadi menurut kehendak Tuhan. Biarlah terjadi menurut daulatnya Tuhan. Biarlah terjadi menurut apapun yang Tuhan mau. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, supaya kita memiliki gairah dalam beraktivitas, mari nyatakan segala keinginan kita kepada Tuhan. Keinginan yang membuat kita khawatir, mari kita nyatakan kepada Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di sini lebih luar biasa dikatakan, ada di screen Bapak Ibu, janganlah khawatir mengenai apapun. Dalam segala hal, berdoalah dan ajukanlah permintaanmu kepada Allah. Apa yang kalian perlukan, beritahukanlah itu semua, itu selalu kepada Allah dengan mengucap terima kasih. Maka sejahtera dari Allah yang tidak mungkin dapat dimengerti manusia akan menjaga hati dan pikiranmu yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya mengajak kita, jangan biarkan kekhawatiran itu merampas gairah kita dalam beraktivitas. Jangan biarkan kekhawatiran mengurangi gairah kita dalam beraktivitas, mengurangi semangat kita dalam beraktivitas. Tetapi kita nyatakan kekhawatiran kita kepada Allah. Berbicara mengenai gairah, gairah itu di atas semangat Bapak Ibu. Orang yang memiliki semangat itu luar biasa, tetapi memiliki gairah itu sangat lebih luar biasa, passion itu luar biasa banget Bapak Ibu. Jadi biar kita bersemangat, biar kita bergairah dalam aktivitas kita, mari nyatakan segala kekhawatiran kita kepada Allah. Apa yang kita khawatirkan hari-hari ini, mari bawa dalam doa kepada Tuhan. Mari nyatakan dalam doa kepada Tuhan, supaya kehendak Tuhan yang terjadi, supaya maunya Tuhan yang terjadi. Ada lagunya Bapak Ibu ya, suka-sukamu Tuhan, bukan suka-sukanya kita. Kalau suka-sukanya kita manusia Bapak Ibu, dan nggak terjadi, pasti kita khawatir. Tetapi kalau maunya Tuhan, suka-sukanya Tuhan, saya percaya itu jadi hal yang luar biasa. Kita nggak akan khawatir lagi kalau kita menyerahkan segala keinginan kita kepada Tuhan. Saya nggak tahu apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu hari-hari ini. Mungkin keinginan itu membuat kita khawatir. Pergumulan itu membuat kita khawatir Bapak Ibu. Tapi saya mengajak kita serahkan kepada Tuhan. Kita bawa, nyatakan dalam doa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkehendak. Makanya ayat yang 7 dikatakan, maka sejahtera dari Allah yang tidak mungkin dapat dimengerti manusia akan menjaga hati dan pikiranmu yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Ketika kita sudah menyerahkan segala kekhawatiran kepada Allah, kita nggak ngerti, kita jadi orang yang kita benar-benar tunduk pada kehendak Tuhan. Tunduk pada kehendak Allah. Iya kan? Mungkin aja kita udah lupa apa yang menjadi keinginan kita yang membuat kita khawatir. Tetapi mungkin di hari yang lain, di kesempatan yang lain, di waktunya Tuhan, dia akan menjawab. Makanya di sini dikatakan, maka sejahtera dari Allah yang tidak mungkin dapat dimengerti manusia. Makanya hari-hari ini Bapak Ibu mari nyatakan apa yang menjadi kekhawatiran kita. Serahkanlah semuanya kepada Allah. Serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Maka di sana dikatakan dalam doa ya, maka kita akan menjadi pribadi yang luar biasa. Kita menjadi pribadi yang memiliki semangat dalam aktivitas. Kalau kita menyerahkan segala aktivitas kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, kita akan memiliki semangat dalam beraktivitas. Kalau kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, kita akan memiliki gairah dalam beraktivitas. Saya percaya kita adalah orang-orang percaya. Walaupun kita memiliki kekhawatiran, tapi kita menyerahkan semuanya kepada Allah supaya kita semangat dalam beraktivitas, supaya kita bergairah dalam beraktivitas. Jadi itu hal yang pertama Bapak Ibu yang saya seringkan bagi kita. Alasan mengapa kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Yang pertama, supaya kita memiliki gairah dalam beraktivitas. Dan yang kedua yang saya bagikan bagi kita, supaya kita memiliki tujuan hidup yang terarah. Saya akan bacakan bagi kita dalam Matius
pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Bapak Ibu buka di Alkitab manual, buka juga di HP Bapak Ibu semua. Dalam Matius pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Saya akan bacakan bagi kita. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang akan hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, terkadang ketika khawatir, terkadang kita mulai khawatir, itu tujuan hidup kita jadi kurang terarah, jadi nggak berarah, Bapak Ibu. Arah tujuan hidup kita jadi bergeser. Kenapa? Karena kita khawatir. Kita khawatir sehingga tujuan hidup kita arahnya kurang bagus. Tetapi di sini Tuhan mengajak kepada kita, janganlah kita khawatir, supaya apa? Supaya tujuan hidup kita terarah. Ya, makanya di sini katakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita memiliki hidup, ya, ketika kita hidup dalam tubuh kita masih diberi kesempatan untuk hidup, sebaiknya kita nggak boleh khawatir. Kenapa? Karena ketika Tuhan masih memberikan kesempatan kita hidup, berarti Dia punya rencana dalam kehidupan kita. Dia mau supaya hidup kita terarah. Tujuan hidup kita terarah, Bapak Ibu. Makanya kita melihat seorang Raja Daud. Ketika dia memiliki banyak masalah, Bapak Ibu tahu bahwa ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, karena Raja Saul merasa terancam oleh kedudukan seorang Daud. Di sini tujuan hidup Daud itu tetap terarah, Bapak Ibu. Tetap fokus pada tujuan hidupnya. Dia tahu Tuhan akan, dia sedang menghadapi proses. Dia sedang menghadapi perjuangan yang gak gampang. Tetapi itu nggak mengubah tujuan hidupnya. Itu nggak mengubah arah hidupnya. Itu nggak mengubah apa yang dicita-citakannya oleh seorang Raja Daud. Makanya di situ dikatakan walaupun Raja Saul mengejar dia, sampai Raja Saul punya rencana niat jahat untuk mau membunuh seorang Daud, tetapi Daud nggak takut. Dia tahu, dia nggak khawatir. Kenapa? Dia memiliki tujuan hidup yang terarah, Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau hari-hari ini kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, bahkan firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 25 lebih tegas lagi. Janganlah kita khawatir. Berarti ada sebuah perintah yang dari Tuhan Yesus kepada kita semua yang berbahagia. Bapak Ibu yang hadir dalam ibadah kita, janganlah khawatir akan hidupmu. Ada sebuah perintah yang luar biasa. Ada sebuah ajakan yang luar biasa dari Tuhan Yesus, bahwa kita nggak boleh khawatir akan hidup kita. Walaupun kita menghadapi situasi yang nggak enak seperti Raja Daud, walaupun kita menghadapi situasi yang nggak bagus, walaupun kita menghadapi kondisi yang sangat membuat kita khawatir. Tetapi di sini jelas Tuhan mengatakan, janganlah khawatir akan hidupmu. Terkadang kita khawatir, Bapak Ibu, kita khawatir akan apa yang kita makan, akan apa yang kita minum. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas bahwa hidup lebih berarti. Memiliki kehidupan itu lebih berarti. Artinya Bapak Ibu, kita harus memiliki tujuan hidup yang terarah. Kalau kita menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan, saya percaya tujuan hidup kita begitu terarah. Bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, mereka memiliki, ketika di awal-awal, mereka memiliki tujuan hidup yang terarah, yaitu pergi ke tanah Kanaan. Tetapi ketika mereka menghadapi tantangan, ketika mereka menghadapi hambatan, yaitu orang-orang raksasa, Bapak Ibu, yaitu tantangan yang begitu besar, mereka mulai khawatir. Dan apa yang terjadi? Mereka harus berkeliling padang gurun selama 40 tahun. Berarti Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ternyata kekhawatiran dapat mengubah tujuan hidup kita jadi nggak berarah. Tetapi ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, saya percaya
tujuan hidup kita terarah. Mungkin Bapak Ibu yang lagi sedang merintis usaha, di masa pandemi nggak gampang. Di masa COVID-19 ini nggak gampang Bapak Ibu untuk membuka usaha. Tetapi jelas di sini Tuhan katakan, janganlah khawatir. Tetapi di sini dikatakan bahwa ketika kita masih memiliki hidup, ketika kita masih memiliki tubuh, kita nggak boleh khawatir. Tetapi kita menyerahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya tujuan hidup kita terarah. Supaya tujuan, apa yang menjadi tujuan Bapak Ibu dalam membuka usaha? Apa yang menjadi tujuan Bapak Ibu dalam bekerja? Apa yang menjadi tujuan kita semua dalam melayani? Apa yang menjadi tujuan dari teman-teman muda dalam sekolah, dalam kuliah? Janganlah khawatir. Tetapi lakukan apa yang menjadi bagian kita. Ketika kita sudah melakukannya, itu membuat tujuan hidup kita jadi terarah. Tujuan hidup kita jadi bagus, Bapak Ibu Saudara. Tujuan hidup kita jadi luar biasa. Makanya ternyata kekhawatiran ini membuat kita jadi kurang semangat. Orang yang khawatir kelihatan Bapak Ibu. Mungkin lagi jalan dia sedang berjalan di jalan raya. Tetapi mungkin pikirannya saat itu nggak ada di situ. Tubuhnya ada di situ, pikirannya nggak ada di situ. Jadi jalan pun nggak jadi lurus Bapak Ibu. Dia mungkin aja jalannya berbelok-belok, berkelok-kelok. Kenapa? Karena khawatir. Makanya Tuhan Yesus jelas katakan, janganlah khawatir. Ketika kita nggak khawatir akan apa yang kita makan, akan apa yang kita minum. Tetapi di sini Tuhan katakan, ketika kita masih memiliki hidup, kita masih memiliki tubuh Bapak Ibu. Hidup itu lebih penting. Karena ketika kita masih memiliki hidup, kita akan berusaha. Ketika kita akan memiliki hidup, kita akan punya effort yang luar biasa. Kita akan bekerja dengan luar biasa. Makanya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, janganlah kita khawatir. Supaya apa? Supaya kita memiliki tujuan hidup yang terarah. Mungkin hari-hari ini kekhawatiran merampas tujuan hidup kita. Kekhawatiran membuat kita jadi nggak semangat untuk melangkah. Tetapi saya mengajak kita semua, janganlah khawatir. Seperti Tuhan Yesus katakan, janganlah khawatir. Supaya apa? Supaya kita memiliki tujuan hidup yang terarah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sungguh luar biasa. Serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ada alasannya Bapak Ibu. Yang pertama supaya kita memiliki gairah dalam beraktivitas. Dan yang kedua, supaya kita memiliki tujuan hidup yang terarah. Hidup kita nggak diombang-ambingkan oleh kekhawatiran. Tetapi hidup kita terarah lurus. Hidup kita terarah pada tujuan kita. Dan yang ketiga yang saya sharing bagi kita di sore hari ini, yang saya khotbahkan bagi kita di sore hari ini. Mengapa kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan? Yang ketiga adalah supaya kita memiliki kesehatan yang baik. Mari Bapak Ibu kita baca dalam Matius pada pasal yang ke-11 ayat 28. Matius pada pasal yang ke-11 ayat 28. Di sini dikatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ternyata ketika kita khawatir, terkadang itu membuat kita letih, membuat kita capek, membuat kita lesu. Apa sih? Itu kurang semangatnya jadi hilang, down Bapak Ibu Saudara. Ya, kita memiliki banyak beban yang berat. Ya, kita kalau jalan pun orang kalau jalan normalnya agak buru-buru. Ya. Tetapi kita jalan pun mungkin injak semut aja semutnya nggak kenapa-kenapa. Kenapa? Karena saking kita khawatir, saking kita memiliki kekhawatiran Bapak Ibu, kita begitu memiliki banyak beban berat dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita jadi letih lesu, kita jadi mudah capek, kita jadi kurang semangat Bapak Ibu. Kita nggak memiliki gairah. Ya, letih lesu seperti itu. Kurang gairah dalam memiliki hidup, dalam kehidupannya. Kurang semangat dalam kehidupannya Bapak Ibu. Sepertinya memiliki banyak banget beban yang berat. Tetapi di sini dikatakan bahwa Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Kenapa?
Terkadang Bapak Ibu, kekhawatiran itu berdampak pada kesehatan kita. Kita kalau banyak khawatir, kita akan banyak overthinking, ya kan? Kita akan banyak berpikiran yang lebih. Sesuatu yang nggak mungkin kita pikirkan hari ini, kita harus pikirnya minggu depan. Kita udah pikirkan sampai 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, padahal kita nggak tahu. Tetapi jelas firman Tuhan katakan, serahkanlah kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tetapi kita memaksa pikiran kita untuk khawatir. Sehingga apa? Sehingga pikiran kita jadi banyak banget. Pikiran kita jadi berat, Bapak Ibu. Sehingga itu mempengaruhi kesehatan kita. Ya, orang yang banyak khawatir, ternyata itu gampang sakit, Bapak Ibu. Dikit-dikit khawatir. Dikit-dikit pikirannya banyak memiliki kekhawatiran. Itu pasti kesehatannya kurang baik. Akan berdampak pada kesehatannya. Makanya jelas firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan supaya apa? Supaya kita memiliki kesehatan yang baik. Coba kita buka dalam 2 Raja-Raja pada pasal yang ke-20, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dalam perjanjian lama, Bapak Ibu, 2 Raja-Raja pada pasal yang ke-20, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Di sini saya akan ringkas, ada seorang raja yang bernama Hizkia. Ketika itu dia sakit, Bapak Ibu, dan dia berdoa kepada Tuhan. Ya, di sini katakan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan aku telah melakukan yang baik di mataku. Ayat yang ketiga, Bapak Ibu, kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Nah, ketika itu Bapak Ibu, Nabi Yesaya ketemu dengan Raja Hizkia. Dan Yesaya mengatakan, sampaikanlah permintaan pesan terakhir. Karena Tuhan akan segera memanggil dia. Karena sakit yang dia derita nggak akan sembuh, tetapi penyakit dia itu akan membuat dia dipanggil oleh Tuhan. Nah, di sini kita melihat bahwa Hizkia mulai khawatir. Tetapi dalam kekhawatirannya Bapak Ibu, kita lihat ayat yang ketiga. Dalam kekhawatiran, dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, dia menangis di hadapan Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Makanya yang menarik Bapak Ibu, ketika dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan menambahkan umurnya bertambah 15 tahun. Wow, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ternyata kekhawatiran itu mempengaruhi kesehatan kita. Supaya kesehatan kita baik, supaya kesehatan kita prima, supaya kesehatan kita luar biasa. Mari serahkanlah segala pikiran kita kepada Tuhan. Serahkanlah pikiran kita yang begitu banyak, yang mendera pikiran kita, yang berat banget di pikiran kita, serahkan kepada Tuhan. Serahkanlah segala pikiran kita yang membuat tubuh kita jadi letih lesu, membuat kita jadi kurang semangat, sehingga kita gampang sakit. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Saya nggak tahu apa yang menjadi kekhawatiran Bapak Ibu hari-hari ini. Ya, mungkin kita menghadapi situasi yang berat. Hari-hari ini kita menghadapi situasi yang nggak gampang. Situasi yang begitu berat. Semua orang mengalaminya Bapak Ibu. Tetapi saya mengajak kita di kondisi yang berat ini, di situasi yang berat ini, kita duduk diam, kita berdoa dalam ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dalam doa kita, apa yang menjadi kekhawatiran kita, yang mungkin sedang pernah kita ucapkan, yang ada di pikiran kita, sampaikanlah semuanya kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita nggak gampang sakit. Supaya kesehatan kita baik. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, kita datang kepada Tuhan supaya Dia menyegarkan kita. Ternyata ketika kita sudah menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, Dialah yang akan memberikan kita semangat. Dialah yang akan menyegarkan kita. Kekhawatiran yang membuat pikiran kita sangat berat. Kekhawatiran yang membuat kita letih lesu itu Bapak Ibu. Mari serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena Dialah yang menyegarkan kita. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kekhawatiran itu memiliki dampak pada kesehatan. Supaya kita memiliki kesehatan yang baik, mari serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Jadi sore hari ini firman Tuhan yang kita pelajari, mari
serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dalam 1 Petrus pada pasal yang kelima ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Mengapa Bapak Ibu? Ada 3 alasan yang kita pelajari. Ada tiga alasan yang kita pelajari. Yang pertama, supaya kita memiliki gairah dalam beraktivitas. Dan yang kedua, supaya kita memiliki tujuan hidup yang terarah. Dan yang ketiga, supaya kita memiliki kesehatan yang baik. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Mungkin saat ini kita khawatir, tapi mari kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena Dia yang akan menyegarkan kita. Karena Dia yang memelihara kita. Karena Dia yang memberikan semangat kepada kita. Dia yang memberikan gairah kepada kita. Untuk kita tetap memiliki tujuan hidup yang terarah. Kita tetap semangat dan kesehatan kita baik. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan saya akan tutup firman Tuhan ini dengan berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk sore hari ini Bapak. Kami bersyukur kami dapat belajar. Ternyata kami harus seperti firman yang Engkau katakan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kepadanya. Karena Ia yang memelihara kamu. Kami percaya Bapak ketika kami sudah menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu. Engkaulah yang memelihara kami. Engkaulah yang berkarya. Engkaulah yang berkehendak dalam kehidupan kami. Kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami Bapak. Bukan kekhawatiran kami yang terjadi. Tapi kehendak-Mu yang terjadi Bapak. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami. Memberi kekuatan kepada kami Bapak. Untuk kami terus semangat dalam menjalani kehidupan kami Tuhan Yesus. Khawatir boleh terjadi tapi kami percaya. Kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Sehingga kekhawatiran itu tidak membuat kami putus asa. Tetapi kekhawatiran itu membuat kami semangat. Kekhawatiran itu menjadikan kami lebih optimis. Karena Tuhan yang beracara dalam kehidupan kami. Karena kehendak Tuhan yang terjadilah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau Allah yang memelihara kami. Engkau Allah yang selalu menyertai kami Bapa. Ini doa, ini syukur kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.